Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tugas UTS walaupun dengan kondisi pandemi seperti saat sekarang ini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, yakninya intan berlian kota Mekah, buah hati Siti Aminah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Pancasila, yakni Bapak Yantos, SIP, MSI, dan teman-teman saya banggakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Olivia Marinda dari kelas Kom 1Q. Izinkanlah saya menyampaikan pidato saya dengan judul lemahnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 75 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia lahir dan berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berkat kegigihan para pendahulu kita yang tidak tanggung-tanggung merebut kemerdekaan sekalipun nyawa taruhannya. Lahir dan berdirinya bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat didasarkan pada sebuah pondasi kokoh yang mampu memandangi seluruh keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa, yaitu Pancasila, yang senantiasa menyertai perjalanan bangsa hingga saat ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah diramu oleh para pendahulu kita secara terstruktur dan sistematis, sehingga dapat dijadikan sebagai penyanggah bangunan besar Indonesia tercinta ini, sekaligus menjadi dasar filosofis pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi tanah air Indonesia yang akan senantiasa berkembang, bergerak maju mengikuti perkembangan zaman. Namun perlu kita ketahui bersama, selama lebih 1,5 abad perjalanan bangsa Pancasila terus mengalami berbagai tantangan dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus menguji kekokohannya sebagai dasar negara yang mencerminkan kepribadian bangsa. Teman-teman yang saya muliakan, saat ini kita hidup di era globalisasi yang mana di satu sisi kita bergembira karena mengalami berbagai kemudahan dalam aktivitas kita akibat proses globalisasi. Namun di sisi lain, derasnya arus globalisasi saat ini telah membawa perubahan besar dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ironisnya menyebabkan pergeseran nilai-nilai dalam seluruh aspek kehidupan yang tidak lagi mengacu pada Pancasila. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam keadaan ini minimal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tetapi tidak dijadikan pilar untuk membangun bangsa. Penyelewengan dalam birokrasi pemerintahan, monopoli ekonomi, gerakan radikalisme, aksi terorisme, melemahnya sikap gotong royong, dan sikap intoleransi merupakan fenomena kehidupan yang sering bermunculan seiring menipisnya implementasi Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan. Saudara-saudari setanah air tercinta, perlu kita renungkan kembali secara mendalam ketika Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah diabaikan
Apakah tujuan bangsa masih terarah? Oleh karena itu, saya mengajak kita semua masyarakat Indonesia, mari kita kembali memahami, mendalami, dan mengimplementasikan Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama bagi kaum muda. Wahai generasi penerus bangsa, kita adalah aset masa depan bangsa. Jangan terbuai oleh arus globalisasi yang menggiurkan, karena peran serta kita sangat penting dalam membumikan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Mari kita jadikan Pancasila sebagai penuntun arah menjunjung Indonesia yang lebih unggul, maju, dan mandiri. Zaman boleh berlalu, pemerintahan boleh berganti, tetapi Pancasila tetap dalam sanubari bangsa. Ingatlah bahwa sepanjang negara Indonesia masih berdiri, Pancasila akan terus mengiringi. Merdeka Indonesia. Sekian pidato saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang datang dari saya, dan yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.